Persoalan dari persoalan umat ini atau persoalan bangsa ini itu bukan hanya Bapak sendiri ya, tapi itu 99% narasi rusak dan buruk dibangun Indonesia di tanah Papua Barat selama 62 tahun sejak tanggal 19 Desember tahun 1961 sampai sekarang. Bahwa yang namanya penindasan terhadap bangsa melalui jalan apapun dan oleh pihak manapun sejatinya memang harus dilawan. Syafruddin Munir, Tan Malaka, Kisah Cinta dan Pemikiran-Pemikirannya, 2019-5. Oleh Gembala Dr. Ambirek Sokrates Yoman. Rusaknya dan buruknya komunikasi politik para penguasa Indonesia tentang Papua Barat dari waktu ke waktu. Maka rakyat Indonesia juga ikut dididik atau diajar dalam komunikasi yang rusak dan buruk. Terlihat para reporter di berbagai media TV di Indonesia yang cantik-cantik dan tampan-tampan. Tapi dari mulut mereka keluar komunikasi buruk, rusak dan busuk. Mereka selalu merendahkan martabat rakyat dan bangsa Papua Barat dengan stigma-stigma dan label yang diproduksi negara. Mereka menjadi juru bicara atau juru kampanye narasi rusak, buruk dan busuk yang diproduksi negara. Karena rasisme dan fasisme menjadi pondasi 99% narasi rusak dan buruk bagi penguasa Indonesia yang dibangun atas rakyat dan bangsa Papua Barat selama 62 tahun sejak tanggal 19 Desember tahun 1961 sampai sekarang. 99% narasi rusak dan buruk yang dibangun oleh penguasa Indonesia selama 62 tahun itu terbukti dengan pernyataan seorang Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo pada tanggal 7 Juli tahun 2023 pada saat berada di tanah Melanesia, Papua Barat dari 5 sampai 7 Juli tahun 2023. Ir. Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia tidak melihat 99% persoalan rumit yang dihadapi Indonesia ini tidak secara mendalam. Tapi masalah konflik Papua Barat yang sudah menjadi luka membusuk dan bernanah dan juga seperti duri dalam daging dan batu kerikil dalam sepatu atau seperti seekor nyamuk pada malam hari di luar kelambu yang mengusik dan mengganggu orang yang sedang tidur malam. Pernyataan Ir. Joko Widodo pada tanggal 7 Juli tahun 2023 itu pencerminan dan profil penguasa Indonesia melihat persoalan ketidakadilan, kekejaman, kejahatan negara, pelanggaran HAM berat, marginalisasi, genosida akibat dari kolonialisme, imperialisme, kapitalisme dan militerisme. Joko Widodo menunjukkan bahwa 99% ada kerusakan dan buruknya komunikasi politik dan relasi sosial dengan rakyat dan bangsa Papua Barat. Jangan dilihat negatif, karena memang secara umum, 99% itu gak ada masalah. Jangan masalah kecil dibesar-besarkan. Semua di tempat, dimanapun. Di Papua kan juga aman-aman saja. Kita karnaval juga aman. Kita kesini juga gak ada masalah. Ya kan? Kita malam makan di restoran juga gak ada masalah. Jangan dikesankan justru yang dibesarkan yang negatif-negatif. Itu merugikan Papua sendiri. Sejak awal 99% narasi rusak dan buruk dibangun Indonesia dengan menempatkan penduduk orang asli Papua POAP dengan stigma, label dan mitos-mitos yang sangat rasis diproduksi penguasa Indonesia. TNI Polri seperti separatis, OPM, makar, KKB, KKSB, teroris, GPK, GPL, monyet, gorila, tikus-tikus, kopi susu, nyamuk-nyamuk, dan belalang-belalang. Laksamana Muda TNI Purn Soleman B. Ponto mantan Kepala Badan Intelijen Strategis KABAIS TNI sejak tahun-tahun 1996 sampai tahun 2014 dan Laksmana Muda TNI Purn Iskandar Sitompul melalui saluran Iskandar Sitompul Publika Podcast membongkar rahasia operasi militer dan mitos, stigma dan label yang diproduksi militer Indonesia di Papua Barat. Laksamana Muda TNI Soleman B. Ponto mengatakan, kita TNI yang memberi nama KKB, KSB. Sekarang ini, suka-suka memberi nama. Ditambahkan di Papua itu, ada hanya nyamuk-nyamuk. Pakai semprot baygon bukan pakai senjata. Ada belalang di sana. Tidak cocok gunakan baygon. Laksamana Muda TNI Purn Iskandar Sitompul mengatakan, seperti dulu, kami kasih nama GPK. Saya masih ingat di kepala saya sampai sekarang.
Contoh komunikasi politik yang rusak dan buruk adalah stigma makar. Ini salah diartikan para praktisi hukum yakni polisi, kejaksaan dan pengadilan. Padahal yang dimaksud makar adalah jika orang angkat senjata di depan istana negara. Pasal makar dalam KUHP buatan Belanda disebut, barang siapa yang mengangkat senjata untuk menurunkan raja itu yang disebut makar. Yang diterapkan di Papua Barat pada saat demo damai dengan menggunakan simbol kebangsaan dan nasionalisme bendera BK atau orasi tentang hak-hak demokrasi bangsa Papua Barat dituduh makar. Sangat disayangkan banyak POAP menjadi korban menderita puluhan tahun di penjara karena stigma makar yang keliru ditafsirkan jaksa dan polisi. Pernyataan rusak dan buruk yang dibangun IR. Joko Widodo pada tanggal 7 Juli tahun 2023 dalam upaya membelokkan atau mengaburkan 4 akar konflik yang ditemukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, atau Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN, menemukan 4 akar konflik Papua Barat. 1. Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. 2. Kekerasan negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian. 3. Diskriminasi dan marginalisasi orang asli Papua di tanah sendiri. 4. Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua. Pemerintah Republik Indonesia harus bertanggung jawab dengan menyelesaikan 4 akar konflik ini dengan pendekatan perundingan damai antar bangsa Papua yang dimediasi pihak ketiga yang lebih netral. Terima kasih. Selamat membaca. Tuhan memberkati. Ita Wahupuro. Tanggal 24 Juli tahun 2023.